Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah studi Islam secara online. Pada materi kali ini dengan judul Islam sebagai Produk Budaya yang akan dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 7, dengan anggota yaitu saya sendiri, Dinda Hairani, sebagai pemoderator dan pemateri kedua, dan teman saya Uswatun Hasanah sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja ke materi yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah Nasution akan menjelaskan mengenai pengertian budaya, fungsi dan unsur kebudayaan, serta pendekatan pokok dalam studi budaya. A. Pengertian budaya. Pengertian budaya secara umum adalah hasil rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Menurut S. Takdir Ali Syabana, kebudayaan mempunyai beberapa pengertian, yaitu pertama, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Yang ketiga, kebudayaan adalah cara aturan dan jalan hidup manusia. Yang keempat, kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan cara-cara menyelesaikan persoalan. Yang kelima, kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Yang keenam, kebudayaan adalah pergaulan atau perkumpulan manusia. B. Fungsi dan unsur-unsur kebudayaan. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Unsur-unsur kebudayaan meliputi sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Pendekatan pokok dalam studi budaya. Studi budaya memiliki beberapa karakter, di antaranya yang pertama budaya itu dipelajari dan diperoleh. Yang kedua, budaya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang ketiga, budaya berkembang melalui interaksi individu. Yang keempat, budaya merupakan pemikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol yang memberikan makna terhadap lingkungan melalui pengalaman. Yang kelima, budaya dapat dipelajari melalui enkulturasi yang merupakan proses di mana seorang individu memahami persyaratan studi budaya masyarakat sekitarnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. D. Islam sebagai produk budaya. Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang juga sangat luas cakupannya. Tentu di sini Islam juga dilihat sebagai realitas sosial, yakni Islam yang telah menyejarah meruang dan mewaktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena sosial bisa dilihat dan dicermati. Dengan demikian, yang dimaksud kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas muslim yang telah berjalan terlembaga dan tersosialisasi dari kurun waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas dan tetap menampilkan suatu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Biasanya ruang lingkup studi budaya tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mencakup manusia, pengaruh lingkungan, perkembangan masyarakat, serta lintas budaya atau cross kultur. Paling tidak ada 5 poin utama yang membedakan budaya Islam dengan budaya lain. Pertama adalah konsep tauhid atau oneness of God. Kedua adalah universalitas pesan dan misi peradaban ini. Al-Quran menekankan persaudaraan manusia dengan tetap memberi ruang pada perbedaan ras, keluarga, negara, dan sebagainya. Ketiga adalah prinsip moral yang selalu ditegakkan dalam budaya ini. Keempat adalah budaya toleransi yang cukup tinggi. Kelima adalah prinsip keutamaan belajar memperoleh ilmu. Budaya membaca dan mengkaji kandungan Islam, mempelajari hadis adalah budaya Islam yang telah lama eksis sejak kurun waktu pertama sampai kini. Al-Quran dan Sunnah itu sendiri menekankan kemuliaannya pendidikan dan pencari ilmu. Kelahiran Islam dan sentuhan budaya Arab pra-Islam. Bangsa Arab
pra-Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis yang strategis membuat Islam yang diturunkan di Arab mudah tersebar ke berbagai wilayah. Di samping didorong cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Muslim, ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menganut paham kesukuan. Yang kedua, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Yang keempat, dan kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Di samping ciri-ciri tersebut, pada masa pra-Islam, di Mekah sudah terdapat jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh Quraisy bin Kilab pada pertengahan abad 5 Masehi. Dalam rangka memelihara Ka'bah dibentuklah jabatan-jabatan sebagai berikut. Yang pertama ada hijabah atau penjaga pintu Ka'bah atau juru kunci. Yang kedua ada siqayah, artinya petugas penjaga air mata Zam-Zam. Yang ketiga ada rifadah, artinya pengurus Ka'bah bagi fakir miskin. Yang keempat ada nadwah, artinya jabatan ketua dewan. Yang kelima ada liwa atau jabatan ketentaraan. Yang keenam ada diyat atau kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang ketujuh adalah azlim atau penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam wa magtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yaghfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Yang ke-F, akulturasi Islam dan budaya. Contoh akulturasi Islam dan budaya di Indonesia. 1. Budaya wayang. Wayang adalah bagian dari ritual agama politeisme, namun kemudian diubah menjadi sarana dakwah dan pengenalan ajaran monoteisme. Yang kedua, tahlilan dan ziarah kubur. Hal ini merupakan penghormatan terhadap leluhur sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yang ketiga, pelaksanaan zakat fitrah. Salah satu mazhab yang berkembang di Indonesia adalah mazhab yang saat mengambil konklusi fikihnya disesuaikan dengan konteks lokal. Salah satu contohnya perihal pelaksanaan perintah zakat fitrah. Secara tekstual, zakat fitrah haruslah diberikan dalam bentuk gandum sesuai dengan bahan makanan pokok di Arab Saudi. Namun ulama kita berijtihad untuk mengganti gandum dengan beras dalam pelaksanaan zakat fitrah karena disesuaikan dengan bahan makanan pokok di Indonesia. Yang keempat, pesantren. Pesantren adalah suatu wadah yang menciptakan subkultur Islami yang unik dan merupakan suatu kesatuan universal. Kelima, Menara Kudus. Menara Kudus merupakan akulturasi unik persentuhan dua budaya. Jika Wycliffe, ahli sejarah Islam Jawa, menyimpulkan bahwa kehadiran Islam di Jawa sangat diwarnai dengan proses harmonis yang tidak mengusik elemen-elemen Hindu-Buddha. Kesimpulan, Islam diturunkan sebagai agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di Jazirah Arab melalui Rasulnya Muhammad SAW dengan perantara wahyu yang dibawa malaikat Jibril, yang wahyunya berupa kitab agung yaitu Al-Quran. Karena Islam lahir di Jazirah Arab, banyak sekali kultur yang dikaitkan dengan keislaman. Kebudayaan bisa dipengaruhi oleh antara lain sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, dan seni, sehingga banyak yang beranggapan Islam itu produk budaya. Islam bukanlah hasil dari budaya, akan tetapi Islam tidak terlepas dari kebudayaan karena Islam sifatnya sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurang kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.